Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 3, menyampaikan isi bacaan dengan menggunakan diagram. Pada pembelajaran 1 kemarin, kita telah mempelajari cara menentukan isi bacaan. Nah, isi bacaan meliputi objek yang dibicarakan dengan kata tanya apa, kemudian berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan dengan kata tanya siapa, lalu berkaitan dengan waktu dengan kata tanya kapan, berkaitan dengan tempat dengan kata tanya di mana, berkaitan dengan alasan dengan kata tanya mengapa, dan berkaitan dengan uraian peristiwa dengan kata tanya bagaimana. Nah, isi bacaan dapat kita tuangkan ke dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Apa itu diagram? Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Diagram ini dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi dalam bacaan. Sekarang silakan kakak-kakak baca bacaan yang berjudul Raja Purnawarman pada halaman 13. Kemudian isilah diagram berikut berdasarkan informasi yang kakak-kakak temukan di dalam bacaan tersebut. Sifat penguraian cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga telah mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Dan salah satu sifat dari cahaya ialah cahaya dapat diuraikan. Apakah kakak-kakak tahu bahwa warna putih pada cahaya yang sering kakak-kakak lihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu terdiri atas perpaduan dari beberapa warna? Cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna tersebut disebut sebagai cahaya polikromatik. Sedangkan peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut sebagai dispersi cahaya. Jadi cahaya putih itu dapat terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila maupun ungu. Susunan warna-warna tersebut disebut sebagai spektrum cahaya. 3 warna cahaya pada spektrum yaitu merah, hijau, dan biru merupakan warna utama cahaya. Ketiga warna utama cahaya itu disebut sebagai cahaya monokromatik. Sedangkan warna yang lain merupakan perpaduan dari ketiga warna utama tersebut. Apabila jumlah cahaya merah, hijau, dan biru itu sama, maka campurannya akan tampak sebagai cahaya putih. Peristiwa dispersi atau penguraian cahaya menjadi berbagai cahaya berwarna dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati pada peristiwa alam, yaitu terciptanya pelangi. Apakah kakak-kakak pernah melihat pelangi? Ini kita memiliki imajinasi. Bagaimanakah pelangi tersebut dapat terbentuk di langit? Jadi,
Pelangi dapat terbentuk karena sinar matahari diuraikan oleh butir-butir air hujan. Nah, kedua faktor inilah yang menyebabkan pelangi juga dapat terbentuk di sekitar lokasi air terjun. Air yang jatuh ke bawah, sebagian akan berubah menjadi butiran-butiran air karena menghantam bebatuan di bawah ataupun karena tertiup angin yang kencang. Butiran-butiran air ini kadang membentuk kabut tipis di kawasan air terjun. Butiran-butiran air akan menguraikan cahaya matahari yang menyinari lokasi air terjun sehingga terbentuklah pelangi. Bentuk pelangi yaitu berupa lengkungan dengan warna-warna yang indah, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selain pelangi, penguraian cahaya atau dispersi juga dapat dilihat pada gelembung air sabun dan lingkaran halo yang mengelilingi bulan atau matahari. Selanjutnya kita memasuki tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 4. Pokok-pokok informasi dari bacaan. Sebuah bacaan terdiri atas pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi yang terdapat dalam bacaan dapat ditemukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menentukan tema, peristiwa, ataupun permasalahan dalam bacaan tersebut. 2. Dengan menentukan orang atau tokoh yang dibicarakan dalam bacaan. 3. Menentukan alasan peristiwa dalam bacaan terjadi. 4. Menentukan tempat atau latar peristiwa dalam bacaan terjadi. 5. Menentukan urutan peristiwa dalam bacaan. Serta 6. Dengan menentukan gagasan utama di setiap paragraf dalam bacaan. Nah, sekarang silakan kakak-kakak baca bacaan yang berjudul Gajah Mada pada halaman 18. Kemudian tentukan pokok-pokok informasi dalam bacaan tersebut. Nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pada pembelajaran 2 kemarin, kita telah mempelajari mengenai makna dari lambang sila keempat Pancasila. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila tersebut? Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 2. Menghormati keputusan hasil musyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Serta 5. Menghargai pendapat dari orang lain. Kelima nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada pula sikap yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang harus kakak-kakak hindari. Antara lain seperti berikut. Yang pertama yaitu sikap tidak menghargai pendapat orang lain. 2. Sikap tidak bersedia menerima kritik dan saran. 3. Sikap membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri. 4. Bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Serta 5. Bersikap lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.